Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan, dan kita sampai pada pembelajaran kelima. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut menunjukkan Benny dan ibunya yang sedang memanggang kue bolu dalam oven. Tahukah kalian bahan jenis apa yang digunakan untuk membuat oven atau pemanggang? Apakah termasuk konduktor atau isolator? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Bahan konduktor dan isolator di sekitar kita. Barang-barang dalam kehidupan sehari-hari banyak yang memanfaatkan sifat benda sebagai konduktor atau isolator. Contohnya, selimut dan panci. Selimut memerangkap udara. Udara adalah isolator, sehingga tidak menghantarkan panas yang keluar dari tubuhmu. Dengan demikian, badanmu tetap terasa hangat. Jaket dan sarung tangan wol memiliki cara kerja yang sama, yaitu untuk memerangkap udara agar badan tetap hangat dan tidak kedinginan. Pada panci, terdapat bagian yang berfungsi sebagai konduktor dan bagian yang berfungsi sebagai isolator. Bagian konduktor terbuat dari bahan logam, misalnya aluminium. Fungsi bagian konduktor adalah menghantarkan panas dari api kompor ke makanan yang dimasak. Sedangkan bagian pegangan panci terbuat dari plastik yang merupakan isolator, sehingga kamu tidak akan kepanasan ketika memegangnya. Oven atau pemanggang juga menggunakan prinsip perpindahan panas secara konduksi. Dengan menggunakan bahan konduktor seperti aluminium, diharapkan panas dari sumber panas seperti kompor atau listrik tidak keluar, sehingga panas tersebut dapat mematangkan kue atau masakan yang dipanggang. Mesin mobil dan motor terbuat dari bahan yang dapat menghantarkan panas. Mesin memerlukan panas untuk memperoleh kinerja mesin yang ideal. Mesin juga memerlukan energi listrik, sehingga perlu bahan konduktor sebagai penghantar listrik. Pada setrika juga terdapat bagian yang berfungsi sebagai konduktor dan bagian yang berfungsi sebagai isolator. Bagian yang berfungsi sebagai konduktor berfungsi untuk menghantarkan panas dari listrik ke pakaian yang disetrika. Bagian pegangan setrika terbuat dari bahan isolator, sehingga tidak akan kepanasan ketika memegangnya. Selanjutnya kita akan belajar tentang gambar cerita. Gambar cerita adalah gambar yang menunjukkan kegiatan orang-orang atau binatang-binatang dalam suatu peristiwa. Gambar cerita dapat ditemui pada buku-buku cerita, terutama untuk anak-anak. Untuk menggambar gambar cerita dapat dilakukan dengan teknik kering dan teknik basah. Alat yang digunakan untuk menggambar cerita dengan teknik kering antara lain pensil, krayon, spidol, dan kapur. Pensil yang digunakan dalam menggambar cerita biasanya adalah pensil ukuran 2B sampai 6B. Berikut ini contoh hasil gambar dengan menggunakan pensil. Krayon merupakan campuran antara lilin dan bahan pewarna yang aman untuk anak-anak. Krayon digunakan untuk menggambar cerita yang memerlukan variasi warna. Berikut ini contoh hasil gambar dengan menggunakan krayon. Pulpen atau spidol juga digunakan untuk menggambar cerita dengan karakter yang tegas pada garis-garis. Berikut ini contoh hasil gambar dengan menggunakan pulpen atau spidol.
Alat yang digunakan untuk menggambar cerita dengan teknik basah antara lain cat air, cat poster, dan tinta. Selain itu, juga menggunakan berbagai jenis kuas dan palet cat air. Berikut ini adalah contoh gambar cerita yang dibuat dengan menggunakan teknik basah. Demikian tadi pembelajaran kita pada tema 6, subtema 3, dan pembelajaran kelima.